Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketut Laudiata dengan NIM 2212121058. Di sini saya dari manajemen ekonomi akan membahas terkait kasus restoran sepasaji atau fast food. Nah, perusahaan ini sudah sangat dikenal baik di masyarakat Indonesia maupun masyarakat di luar negeri. Nah, teman-teman sudah pasti tahu ya, yaitu adalah KFC atau Kentucky Fried Chicken. Nah, KFC adalah suatu merek dagang waralaba asal Amerika Serikat yang terkenal dengan menu andalannya yaitu ayam goreng. KFC digolongkan ke dalam 50% perusahaan jasa dan 50% perusahaan manufaktur. Karena selain menawarkan produk berupa ayam goreng, minuman, dan juga burger dan lain-lain sebagainya, KFC juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Nah, pelayanan yang baik dapat diartikan sebagai pelayanan yang cepat dan tepat sehingga konsumen tidak perlu antri terlalu lama lagi. Nah, di sini ada contoh isu atau kasus di perusahaan KFC. Nah, yang pertama ada penipuan produk promo pada tahun 2020. Nah, di tengah pandemi COVID-19, nah di sini beredarnya penipuan produk promo KFC di media sosial. Penipuan menawarkan paket makanan KFC dengan harga yang sangat murah dan meminta konsumen untuk melakukan transfer pembayaran di muka. KFC Indonesia kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan tersebut dan selalu melakukan konfirmasi melalui website resmi KFC. Dan yang kedua ada isu kebersihan pada tahun 2022. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan kondisi dapur yang sangat kotor dan tidak higienis. Video ini menimbulkan keraguan konsumen terhadap standar kebersihan KFC dan menyebabkan penurunan citra perusahaan. KFC kemudian berkomitmen untuk meningkatkan standar kebersihan dan melakukan audit internal di seluruh restorannya. Dan yang ketiga, di sini ada isu penggunaan minyak jelantah pada tahun 2023 pada tahun lalu ya. Salah satu isu atau kasus yang pernah terjadi pada perusahaan KFC adalah terkait dengan penggunaan minyak jelantah. Nah, KFC dituduh menggunakan minyak jelantah yang telah dipakai berulang kali dalam proses memasak yang dianggap dapat mengancam kesehatan konsumen. Isu ini menjadi perhatian serius dan memengaruhi citra perusahaan dalam hal kebersihan dan kualitas produk. KFC kemudian melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan kualitas bahan baku yang digunakan dalam proses memasaknya. Dan terakhir isu Salmonella 2018. Pada tahun 2018 KFC Afrika Selatan dihadapkan dengan kasus keracunan Salmonella yang menyebabkan lebih dari 200 orang sakit. Nah, investigasi menunjukkan bahwa kontaminasi Salmonella terjadi salah satu pemasok ayam KFC. KFC Afrika Selatan kemudian menarik semua produk ayamnya dari pemasaran dan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan pangan pada perusahaan KFC tersebut. Baik, di sini saya akan menganalisis kasus-kasus dengan proses manajemen risiko yang mencakup. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada pengukuran, yang ketiga ada pemantauan, dan yang terakhir ada pengendalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil. Mulai dari yang pertama yaitu isu penipuan. Nah, di sini isu penipuan berkedok promo pada KFC. Yang pertama ada identifikasi. Di sini kita mengidentifikasi potensi penipuan yang dapat terjadi dalam promo-promo yang ditawarkan oleh perusahaan KFC tersebut. Dan yang kedua ada pengukuran. Di sini kita mengukur potensi kerugian keuangan dan reputasi yang dapat timbul akibat penipuan terjadi di dalam perusahaan KFC ini. Dan yang ketiga ada pemantauan. Di sini kita memantau pelaksanaan promo secara cermat untuk mendeteksi tanda-tanda penipuan. Yang keempat ada pengendalian. Di sini kita pastinya menerapkan prosedur pemeriksaan yang ketat untuk memastikan agar bahwa promo berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah,
Isu yang kedua itu isu kurang bersih pada KFC. Nah, kita yang pertama pastinya identifikasi. Di sini kita mengidentifikasi area-area di restoran KFC yang berpotensi kurang bersih, dengan agar kurangnya adanya debu-debu yang berada. Yang kedua ada pengukuran. Di sini pasti kita mengukur resiko yang kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh kurangnya kebersihan pada perusahaan KFC. Yang ketiga kita pasti melakukan pemantauan agar memantau kebersihan restoran secara teratur dan melibatkan pelanggan untuk memberikan umpan balik. Yang keempat ada pengendalian. Di sini kita menerapkan standar kebersihan yang ketat, melatih karyawan dengan secara berkala dan menggunakan bahan pembersih yang sesuai dengan ketentuan yang ada di perusahaan KFC. Yang ketiga, di sini ada isu penggunaan minyak jelantah pada KFC. Nah, yang pertama kita mengidentifikasi apakah KFC menggunakan minyak jelantah dalam proses memasak. Dan yang kedua, di sini ada pengukuran. Di sini kita mengukur risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan minyak jelantah pada perusahaan KFC tersebut. Dan yang keempat pemantauan. Yang ketiga memantau jenis minyak yang digunakan dan melakukan tes kesehatan pada produk akhir. Dan yang keempat ada pengendalian. Di sini kita menggunakan minyak yang sehat, yang untuk direkomendasikan oleh perusahaan tersebut dengan memastikan pergantian minyak secara teratur dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku. Dan yang keempat ada isu salmonella pada KFC. Di sini yang pertama itu identifikasi. Di sini kita mengidentifikasi sumber-sumber potensial kontaminasi terjadinya salmonella dalam produk KFC. Dan yang kedua ada teknik pengukuran, yaitu kita mengukur risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh keberadaan salmonella. Dan yang ketiga pemantauan. Nah, sini kita memantau proses produksi secara ketat untuk mencegah kontaminasi salmonella. Dan yang terakhir ada pengendalian. Nah, di sini kita menggunakan bahan baku yang bersih dan memastikan proses memasak yang tepat dan melakukan uji coba laboratorium dengan secara berkala untuk mendeteksi keberadaan salmonella pada perusahaan KFC. Nah, itu dia pemaparan secara jelas dari saya. Untuk itu saya tutup dengan Om Santik Om.